Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Kita mulai dari yang pertama, itu ada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Jadi menurut Lavoisier, massa zat sebelum reaksi itu harus sama dengan massa zat sesudah reaksi, artinya kekal gitu ya. Awal dan akhirnya itu harus sama. Misalkan di sini ada reaksi antara A sama B, bereaksi menghasilkan C sama D. Jika A-nya ini misalkan 5 gram, B-nya itu misalkan sebanyak 10 gram, terus C-nya itu sebanyak berapa ya? 7 gram gitu misalkan. Maka D-nya ini bisa ketemu ya. Jadi kita hitung massa total sebelum reaksi, jadi A ditambah B, totalnya itu sebanyak 15 gram. Nah, massa totalnya 15 gram, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan pun juga harus sama ya. Jadi massa zat sebelum sebanyak 15 gram, massa zat sesudah itu juga harus kekal, harus sama 15 gram. Totalnya harus sama. Maka bisa ditemukan bahwa ternyata massanya D itu sebanyak 8 gram. Totalnya sama-sama 15 gram gitu ya. Jadi inti dari soal-soal pada hukum Lavoisier itu seperti ini. Kita langsung ke latihan soal aja, yaitu soal yang pertama. Sebanyak 9 gram glukosa dibakar dengan oksigen. Nah, dari sini kita bisa menuliskan reaksi seperti contoh di sini ya. Jadi kita tuliskan reaksinya agar lebih mudah dipahami. Jadi ada glukosa dibakar, itu artinya ditambah ya, dibakar dengan oksigen. Dibakar dengan oksigen. Menghasilkan itu tanda panah ya, ini artinya. Menghasilkan, jadi dibakar plus gini. Menghasilkan gas karbon dioksida. Kita tuliskan aja gas karbon dioksida. Dan itu plus ya maksudnya. Dan uap air, plus uap air. Jadi awalnya itu ada glukosa sama oksigen, hasilnya itu gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian kita lihat massa-massa yang diketahui. Yang pertama adalah massanya glukosa itu sebanyak 9 gram ya. Jadi di sini kita tuliskan di bawahnya 9 gram glukosa dibakar dengan oksigen, tidak ada data massanya. Kemudian 12,3 gram gas karbon dioksida. Gas karbon dioksidanya itu sebanyak 12,3 gram. Dan 5,4 gram uap air. Jadi sini jadinya 5,4 gram uap air. Nah, dari sini pertanyaannya adalah berapa gram oksigen yang telah bereaksi. Jadi yang ditanyakan adalah oksigennya berapa. Kayak contoh tadi, jadi kita hitung saja total massa zat sebelum itu harus sama dengan total massa zat sesudah reaksi. Yang udah diketahui semua kan sesudah reaksinya ini ya. Yang di sebelah kanan totalnya itu adalah 12,3 ditambah 5,4. Jadi 17,7 ya. Totalnya itu 17,7 gram. Di akhir, maka di awalnya itu juga harus sama, sebanyak 17,7 gram. Jadi kekekalan massa gitu. Nah, dari sini maka oksigennya bisa ketemu nih berapa, tinggal kita kurangi aja ya. 17,7 dikurangi 9 gram. Jadinya sebanyak 8,7 gram. Maka massa oksigen yang telah bereaksi adalah 8,7 gram. Gitu. Terus ada soal selanjutnya, soal yang kedua yaitu logam tembaga atau Cu yang massanya 6,4 gram direaksikan. Seperti tadi, contoh tadi kita tulis dulu reaksinya seperti apa. Jadi ada logam tembaga atau Cu, kita tulis Cu gini aja. Oh, ini udah ada ya reaksinya, kita tulis ulang, berarti Cu ditambah S direaksikan ya, direaksikan dengan serbuk belerang itu S ya. S menghasilkan atau membentuk, ini tanda panah, tembaga 2 sulfida atau CuS.
Nah, di sini udah diketahui reaksinya seperti ini, tinggal kita tulis ulang. Kemudian caranya sama seperti tadi, kita tulis data yang diketahui, masanya berapa aja. Dari mulai sini, logam tembaga Cu yang masanya 6,4 gram. Berarti Cu masanya 6,4 gram. Direaksikan dengan 10 gram serbuk belerang. Jadi serbuk belerangnya sebanyak 10 gram. Membentuk tembaga 2 sulfida. Bila semua tembaga habis bereaksi, jadi tembaga itu kan yang Cu-nya tadi, Cu-nya itu semuanya itu habis bereaksi. Habis ya. Dan tembaga 2 sulfida yang dihasilkan masanya 9,2 gram. Tentukan massa belerang yang terdapat di dalam senyawa tembaga 2 sulfida. Yang B, massa zat yang tidak bereaksi. Nah, cara mengerjakannya gimana? Di sini ada clue, yaitu habis bereaksi ini tadi. Kalau Cu-nya ini habis bereaksi, maka si S, si belerangnya ini, itu tidak habis ya, atau ada sisanya. Jadi di sebelah kanan ini bisa kita tuliskan nanti akan ada sisa si S atau belerang yang nggak bereaksi gitu. Jadi tidak bereaksi, yang habis itu cuma si Cu-nya aja. Nah, terus kita tuliskan sama seperti tadi ya, massa zat sebelum itu harus sama dengan massa zat sesudah gitu. Total sebelumnya ada berapa? Ada 6,4 tambah 10 gram, jadinya 16,4 gram. Maka massa sesudahnya menurut hukum kekekalan massa itu harus sama 16,4 gram gitu. Nah, berarti sisa belerang yang tidak bereaksi berapa? Tinggal kita hitung saja. 16,4 dikurangi 9,2. Jadinya di sini 7,2 gram. Jadi massa belerang yang terdapat di dalam senyawa tembaga 2 sulfida itu berarti yang bereaksi ya maksudnya. Yang ada di dalam sini belerangnya itu berapa gram gitu. Kita hitung dapatnya dari mana? Dari 10 gram ini. Dikurangi 7,2. Jadi kan 10 gram ini itu ada rinciannya. Jadi ketika dia direaksikan dengan Cu ada dua jenis. Yang pertama dia akan bereaksi dengan si Cu, bereaksi dengan Cu menghasilkan CuS. Yang kedua dia akan sisa atau tidak bereaksi gitu. Jadi yang bereaksi berapa, yang sisa berapa itu bisa kita hitung. Yang sisa udah ketemu ya tadi ya di sini, sisa S-nya itu sebanyak 7,2 gram. Maka yang bereaksi tinggal dikurangi aja, 10 dikurangi 7,2 gram. Ini ya 8, ini sisa 9, 2,8 gram. Yang bereaksi sebanyak 2,8 gram. 2,8 gram. Massa zat yang tidak bereaksi yang B. Berarti jawabannya 7,2 gram atau yang sisa ya tadi ya. Gitu. Nah, di sini perbedaan dua soal ini adalah yang di bawah ini clue-nya itu ada kata-kata habis bereaksi. Nah, gitu berarti nanti ada sisanya ya. Atau kalau di soalnya yang ditanya ini tuh sisa atau zat yang tidak bereaksi gitu, berarti pakai cara yang sisa-sisa ini tadi. Sekian, ini video yang pertama yaitu tentang hukum Lavoisier. Nanti selanjutnya kita bahas tentang hukum yang kedua.